Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia dalam lanjutan kajian pembahasan yang sangat bermanfaat, ya, yang merupakan petikan dari kitab Miftahud Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, yaitu pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu, keutamaan dan kemuliaannya. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang segi-segi kemuliaan ilmu yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam pembahasan yang sangat bermanfaat ini. Kita kemarin masih melanjutkan keterangan yang sangat panjang di segi Ats-Tsani wal Ishrun, yang ke-22, tentang al-ilmu hayatun wa nur. Ilmu adalah cahaya, kehidupan dan cahaya. Ilmu adalah yang menghidupkan hati manusia dan itulah kehidupan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ilmu adalah cahaya. Baik. Kemarin di akhir pembahasan kita adalah kita masih menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 35, ya, yang Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan cahaya di hati hambanya yang beriman. Bukan cuma satu cahaya, ya, bahkan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yaitu cahaya iman di atas cahaya Al-Qur'an. Maka penerangan bagi orang yang beriman untuk menerangi langkahnya, ya, benar-benar penerangan yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di hatinya selama hamba ini tetap mempelajari Al-Quran, tetap mengkajinya dengan pemahaman yang benar, tetap mengusahakan sebab-sebab yang menguatkan keimanannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, wa qad jama'a Allah subhanahu baina dzikri hadaini nuraini wa huma al-kitabu wal imanu fi ghairi mawdi'in min kitabih. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah mengumpulkan, menghimpunkan penjelasan dua cahaya ini, yaitu cahaya Al-Quran dan cahaya iman, di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran dan iman kedua-duanya memberikan cahaya di hati manusia sehingga semakin sempurna iman kita, semakin banyak kita membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, otomatis iman kita akan semakin kuat. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Misalnya di dalam firman Allah di surat Asy-Syura ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Sebelum Allah turunkan wahyu kepadamu, wahai Rasulullah, kamu tidak mengetahui sebelumnya apa itu Alkitab, Al-Quran, dan apa itu iman. Tapi kami jadikan wahyu kami itu sebagai cahaya yang kami berikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Al-Quran dan iman disebutkan bergandengan. Wa qawlihi ta'ala, juga di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu
huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Maka dengan itu hendaknya orang-orang yang beriman merasa bangga. Merasa gembira. Karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan manusia. Ini disebutkan apa? Karunia Allah dan rahmatnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, fafadlullahil iman wa rahmatuhul Qur'an. Fadlullah, karunia Allah di sini maksudnya adalah iman, rahmat Allah adalah Al-Qur'an. Ini sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama ahlu tafsir, ahlu sunnah wal jamaah, ya. Jadi orang yang beriman diperintahkan untuk merasa bangga, bergembira dengan karunia Allah yaitu keimanan dan rahmat Allah yaitu Al-Qur'an. Berarti digandingkan lagi dua hal ini yaitu apa? Al-Qur'an dan iman. Juga di dalam firman Allah di surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fil dhulumati laisa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dia dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Ya, jadi ini juga menggambarkan tentang kesempurnaan cahaya yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman, cahaya iman di atas cahaya Al-Quran. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari, di frekuensi 95.1 FM, a'azzakumullah, kita ingin mengusahakan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, ya tentu setelah memohon taufiknya, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kebaikan semua ada di tangannya. Usaha yang kita lakukan adalah dengan menuntut ilmu, belajar tentang iman, belajar akidah yang benar, belajar tentang prinsip-prinsip dasar keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita pelajari di dalam kajian-kajian ilmiah yang bermanhaj salaf, membaca kitab-kitab tafsir atau kitab hadis ataupun kitab-kitab akidah utamanya, dan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selalu menekankan kepada dalil, kemudian penafsiran dari sahabat, penafsiran dari tabi'in, penafsiran dari para ulama salaf. Disinilah kita belajar iman untuk menghasilkan cahaya yang pertama. Setelah itu, setelah kita dalami ini semua, kita pahami, kita pulang ke rumah kita, kita praktekkan. Kita buka Al-Quran, kita baca, kita renungkan isinya. Pemahaman yang tadi kita sudah dapatkan di dalam kajian-kajian, kita praktekkan. Waktu kita merenungkan Al-Quran, kita merenungkan makna keagungan dan kebesaran Allah, misalnya waktu kita membaca ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ini merupakan mayoritas isi kandungan Al-Quran seperti penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita praktekkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah. Berarti Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wajib kita meyakini hal ini. Kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Tanpa kita menolak sifat-sifat tersebut hanya karena alasan tidak masuk akal kita. Allah menetapkannya, wajib kita menetapkannya. Tapi tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Tanpa kita menolaknya. Tanpa kita menyelewengkan atau memalingkan maknanya dari apa yang ditunjukkan di dalam bahasa Arab. Dan tanpa membagaimanakannya. Dengan ini kita dapatkan cahaya dari Al-Quran. Inilah yang disebut dengan nurun ala nur. Ya, di pertemuan lalu kita telah baca bahwasanya salah seorang ulama salaf dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menafsirkan firman Allah di surat An-Nur ayat 35 yang menyebutkan cahaya di atas cahaya itu. Salah seorang ulama salaf ada yang berkata, yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar.
fa idza sami'a bil athar fa idza sami'a fiha bil athar kana nuran 'ala nur. Ini artinya cahaya di atas cahaya. Hampir seorang hamba yang beriman itu mengucapkan kalimat hikmah, kalimat yang benar, padahal dia belum mendengar asarnya. Kenapa? Dia sudah belajar akidah secara umum. Dia sudah belajar pemahaman yang benar secara umum. Maka dia secara umum dia punya kalimat-kalimat yang sesuai dengan dalil. Padahal dalil tertentu dalam masalah ini belum didengarnya. Dia sudah punya cahaya awal. Nah, ketika kemudian dia mencari dan mendapatkan dalil khusus tentang masalah tersebut, berarti dia telah memiliki dua cahaya. Inilah yang disebut dengan apa? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Subhanallah. Jadi, ketika seseorang itu sudah belajar agama secara umum, dia akan punya pengetahuan yang menjadikan dia tidak akan bersikap salah secara umum dalam setiap menghadapi masalah agama. Ketika orang yang tidak belajar agama, contoh orang-orang yang tidak kenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia akan mudah mengatakan, oh ini tidak masuk akal, ditolak. Atau dia akan mudah mengatakan Allah itu seperti ini, Allah itu namanya begini, tanpa ada dalilnya. Karena dia tidak punya kaidah, tidak punya pemahaman dasar, tidak punya cahaya di awal. Tapi orang yang beriman ketika menghadapi seperti ini, dia sudah tahu kaidahnya. Ketika ada yang muncul hal-hal yang aneh, dia langsung diam. Ini kayaknya bertentangan dengan akidah yang saya pelajari. Dia sudah punya cahaya. Akhirnya dia mencari pembahasannya secara khusus, dapatkan jawabannya. Inilah yang dikatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka ini adalah cahaya sempurna yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba yang beriman ketika mereka mengkaji agama dengan benar sehingga dapatkan pemahaman iman. Kemudian setelah itu mereka kuatkan dan sempurnakan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran untuk memperdalam dan lebih menguatkan cahaya di hati mereka tentang keimanan yang tentu sebaik-baik sumber pengambilannya adalah dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, wa qala fi ayatin nur, Allah berfirman di ayat surat An-Nur ini, ayat 35. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya Allah yang sempurna, ya. Wa huwa nurul Qur'ani ala nuril iman. Inilah cahaya Al-Qur'an di atas cahaya iman. Kalau orang bertanya, loh apa bedanya Al-Qur'an dengan iman? Kita katakan memang tidak ada bedanya. Iman sumbernya dari Al-Qur'an. Al-Quran ayat-ayatnya mengajarkan iman, menguatkan iman, menumbuhkan iman. Ya. Maka ketika disebutkan kedua-duanya tidak ada pertentangan. Maksudnya Anda sekarang yang sudah punya iman, kan ingin disempurnakan. Ya. Makanya diperintahkan kita membaca terus Al-Quran. Meskipun Anda sudah punya iman, Anda tidak bisa lepas dari kebutuhan untuk terus membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik yang menguatkan, menumbuhkan iman di hati kita. Dengan itu kita baca terus Al-Quran, kita pahami maknanya, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ini yang akan menyempurnakan cahaya kita. Jadi meskipun orang itu, misalnya ada yang dikatakan sempurna imannya, apakah dia lepas dan mengatakan tidak butuh lagi membaca Al-Quran? Jawabannya tidak. Justru semakin kuat imannya, semakin bersih hatinya, dia semakin selalu ingin membaca Al-Quran. Sebagaimana pernyataan dari siapa? Sahabat yang mulia, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, maka mestinya kita tidak akan pernah puas, tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah terlepas dari keinginan untuk selalu membaca Al-Qur'an. Nah, tentu membaca dengan merenungkan isinya, ya. Lama syabi'at min kalamillah, tidak pernah puas dari firman Allah. Maksudnya membaca, merenungkan, memahami dan mengamalkannya. Baik. Wa fi haditsin Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi SAW. Kita lihat sekarang. Ya, di dalam hadis ini menjelaskan tentang makna cahaya di atas cahaya ini lebih jelas lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Inna Allah dharaba mathalan siratan mustaqiman.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan jalan yang lurus. Jadi inilah kesempurnaan wahyu. Untuk menjelaskannya kita selalu dibuatkan perumpamaan untuk kita bisa menilai sesuatu yang tidak terlihat, masalah iman, masalah kebersihan hati kan tidak kita saksikan. Tapi Allah membuat pendekatan makna dengan sesuatu yang nampak. Allah membuat permisalan jalan yang lurus. Wa ala kanafai sirat surani lahuma abwabun mufattahatun. Di tepi dua jalan yang lurus tadi, di sisinya itu terdapat dua pagar. Pagar yang panjang, yang di pagar ini atau tembok dinding pembatas ini memiliki pintu-pintu yang bisa dibuka. Wa alal abwabi sutur. Di pintu-pintu ini ada semacam tabir. Taruhlah kayak semacam horden yang menutupi pintu tersebut. Supaya orang tidak langsung melewatinya. Ada horden dulu yang membatasi. Ya, tabir atau horden yang menutupinya. Wada'in yad'u ala sirat, wada'in yad'u fawqahu. Ya. Kemudian ada penyeru yang menyeru di ujung jalan. Kemudian ada penyeru lain yang menyeru di atas jalan tersebut. Ya, ada yang menyeru di ujung jalan, ada yang menyeru di atas jalan tersebut. Jadi ada dua penasehat. Ada yang menyeru di ujung, ada yang menyeru di tengah-tengah jalan tersebut, di atas permukaan jalan tersebut. Jadi ini mengajak supaya jangan keluar, jalan lurus terus. Ada lagi yang di ujung juga mengatakan jalan lurus terus. Begitu. Baik. Rasulullah SAW membaca firman Allah, surat Yunus ayat ke-25 ketika menyampaikan hadis ini. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru hamba-hambanya kepada negeri keselamatan yaitu surga dan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya untuk menempuh jalan yang lurus. Wal abwabul lati ala kanafai sirati hududullah. Hududullahi fala yaqa'u ahadun fi hududillahi hatta yakshifas satr. Adapun pintu-pintu yang ada di sisi dua jembatan yang ada di pagar atau tembok tadi, pintu-pintu itu adalah batasan-batasan agama Allah. Dilanggar, keluar dari jalan yang lurus. Maka tidak ada seorang pun yang akan terjatuh di dalam batasan-batasan Allah atau melanggar batasan-batasan Allah itu kecuali dia menyingkap hordennya dulu. Hijab penutupnya dulu, tabirnya. Jadi masih ada di situ pembatas, tidak langsung keluar dari pintu. Ya, ketika dia ingin keluar, dia harus melewati horden dulu. Berarti orang ini memang ingin untuk keluar. Naudzubillah min dzalik. Sampai dia menyingkap satar, ya, tabir atau horden yang ada di depan pintu tersebut. Walladzi yad'u min fawqihi wa'idhu rabbih. Adapun penyeru yang ada di atas jembatan tersebut atau jalan yang lurus tersebut adalah wa'idhu rabbih, penasehat dari Allah yang ada di hatinya orang yang beriman, yaitu iman. Iman yang ada di hatinya. Ini yang mengingatkan dia, jalan terus. Ikuti jalan yang lurus, jangan berbelok ke kiri dan ke kanan. Jangan keluar dari batasan. Tetap di dalam jalur. Begitu. Rawahu Tirmidzi wa hadza lafdhuhu wal Imam Ahmad. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan ini adalah lafaz dalam Sunan Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan disebutkan ini dari berbagai jalur dari Nawas Ibnu Sam'an dengan sanad yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Walafdhuhu di dalam Musnad Imam Ahmad lafadznya seperti ini. Wadda'i ala ra'sis sirati kitabullah
Walladzi fawqas sirati wa'idullahi fi qalbi kulli mu'min. Penyeru atau penasehat yang ada di ujung jalan adalah kitabullah, Al-Quran. Jadi kalau orang membaca Al-Quran, maka dia akan selalu terbimbing menempuh jalan yang lurus. Karena Al-Quran adalah penasehat yang berdiri di ujung jalan. Ya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Quran, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Wadai walladzi fawqa sirat wa'idullah fi qalbi kulli mu'min. Adapun yang ada di atas jalan, ya, yang ada di tengah jalan, maka ini adalah wa'idullah, penasehat dari Allah yang ada di hati setiap hamba yang beriman, yaitu keimanan di hatinya. Ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan selalu menasehati hamba, menjaga hamba agar tidak keluar dari batasan jalan yang lurus. Jadi ada dua di sini disebutkan. Bukan cuma satu penasehat. Ada yang berdiri di tengah-tengah, ada yang berdiri di ujung jalan. Ada iman, ada Al-Quran. Maka ini adalah sebaik-baik penjagaan bagi hamba yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Fadzakarul aslaini wa huma da'il Qur'an wa da'il iman. Perhatikan hadis ini. Kata Imam Ibnu Qayyim, Rasulullah SAW menyebutkan dua landasan, dua pokok, yaitu penyeru, penasehat dari Al-Quran dan penasehat dari iman yang ada di hati orang yang beriman. Inilah cahaya di atas cahaya yang merupakan makna yang diterangkan di dalam ayat Al-Quran di surat An-Nur ayat 35 tadi. Baik, jadi ini semakin jelas maknanya. Ya, oleh karena itu, cahaya Allah tidak akan didapatkan tanpa belajar, tanpa mengikuti majelis ilmu, tanpa mengikuti petunjuk para ulama salaf, tanpa belajar Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan merujuk kepada tafsir para ulama salaf. Tanpa menghadiri majelis-majelis ilmu, kemudian mengulangi pelajaran, mempraktekannya sewaktu kita beribadah di rumah kita. Tanpa kita tidak akan kita dapatkan tanpa itu semua cahaya, apalagi cahaya di atas cahaya. Wa qala Hudzaifah. Kemudian ada pernyataan dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim menggambarkan tentang cahaya di atas cahaya ini. Beliau berkata, Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal. Thumma nazala al-Qur'an fa'alimu minal iman thumma alimu minal Qur'an. Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami, menyampaikan kepada kami bahwa amanah, keimanan, ya, keimanan itu ketika turun di dalam lubuk hati hamba-hamba Allah yang dipilih. Allah turunkan ke dalam lubuk hati hamba-hamba yang dipilihnya. Kemudian setelah itu Allah turunkan Al-Quran. Iman sudah memberikan cahaya. Kemudian Allah turunkan Al-Quran. Maka mereka ini alimu minal iman, mengetahui kebenaran dari iman. Kemudian mereka mengetahuinya dari Al-Quran. Semakin jelas, semakin rinci, semakin kuat. Inilah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya yang digambarkan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dalam penjelasan beliau ini. Baik. Wa fi sahihaini min hadithi Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang terkenal ya dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari Abdullah ibnu Qais radhiyallahu taala anhu
Ya, nama beliau Musa al-Asy'ari, Abdullah ibnu Qais radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujjah ta'muha tayyibun wa rihuha tayyib wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalit tamrah ta'muha tayyibun wa la riha laha wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana karraihanati rihuha tayyibun wa ta'muha mur wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil handhalah ta'muha murrun wa la riha laha." Perumpamaan orang yang beriman, perumpamaan seorang mukmin yang selalu membaca Al-Qur'an seperti buah utrujah. Ya, seperti buah utrujah, semacam jeruk atau limau ya. Yang buah ini rasanya manis dan baunya sedap, wanginya harum, ya, baunya harum. Adapun perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma, rasanya manis tapi tidak ada baunya. Adapun perumpamaan orang munafik yang bisa membaca Al-Qur'an seperti buah raihanah, baunya wangi tapi rasanya pahit. Ya. Ini perumpamaan orang munafik. Kelihatannya indah tapi ternyata kenyataannya buruk. Naudzubillah min dzalik. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti perumpamaan buah handhalah, ya, sudah rasanya pahit, kemudian juga tidak ada bau sedap darinya. Ini hadis yang sahih dan sangat terkenal, ya, hadis ini. Ibnu Qayyim menjelaskannya, faja'alan nasa arba'ata aqsamin. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjadikan atau menyebutkan manusia itu ada 4 golongan. Ada 4 kelompok manusia. Pertama, al-awwal, yang pertama, ahlul imani wal Qur'an wa hum khiyarun nas. Orang yang beriman dan merupakan ahli Al-Qur'an. Punya iman, selalu membaca Al-Qur'an, dan ini adalah sebaik-baik manusia. Ya, ini tentu membaca Al-Qur'an juga membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, karena sunnah adalah yang menjelaskan, menjabarkan makna Al-Qur'an. Atsani, golongan yang kedua, ahlul imanil ladzina la yaqra'una al-Qur'an wa hum dunahum fahaula'i humus su'ada. Orang yang beriman yang tidak membaca Al-Qur'an. Maksudnya di sini bukan tidak membaca sama sekali, tapi tidak rajin membaca Al-Qur'an. Tidak mengambil faedah yang sempurna dari Al-Qur'an. Mereka ini kedudukannya di bawah golongan yang pertama tadi, dan 2 golongan inilah orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu 2 golongan yang beruntung. Wal ashqiya'u qisman. Kemudian orang-orang yang celaka juga ada 2 golongan. Ahaduhuma man utiya Qur'anan bila iman fahuwa munafiq. Yang pertama, orang yang diberikan karunia bisa membaca Al-Qur'an tapi dia tidak punya iman. Ini adalah orang-orang munafik. Dan yang kedua, orang yang tidak diberikan Quran dan juga tidak ada imannya. Ini jelas yang paling buruk keadaannya. Naudzubillah min dzalik. Wal maksud, kesimpulannya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, annal Qur'ana wal imana huma nurun yaj'aluhu Allahu fi qalbi man yasha'u min ibadihi. Maksud pembahasan di sini atau kesimpulannya, bahwa Al-Quran dan iman keduanya adalah cahaya yang Allah jadikan di hati hamba yang dikehendakinya, hamba yang dipilihnya. Wa annahuma aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Dan 2 cahaya ini, iman dan Al-Quran, adalah pokok atau pangkal segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa ilmuhuma ajallul ulumi wa afdaluha. Ilmu keduanya adalah seutama-utama ilmu
setinggi-tinggi dan seutama-utama ilmu. Balla ilma fil haqiqati yanfa'u sahibahu illa ilmuhuma. Bahkan pada hakikatnya tidak ada ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada pemiliknya kecuali ilmu yang bersumber dari keduanya, ilmu Al-Quran dan ilmu keiman, ilmu yang menguatkan iman. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya untuk menempuh jalan yang lurus. Masya Allah, ini segi keutamaan ilmu yang sangat indah, ya, yang menjadikan orang yang beriman berlomba untuk mendapatkan kemuliaan ini, karena ini adalah kemuliaan yang mendatangkan kebahagiaan bagi hati manusia. Inilah kemuliaan yang paling didambakan oleh hati manusia, dan inilah puncak kebahagiaan bagi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan karunia ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja, serta para pendengar Radio Roja Kendari dimanapun antum berada, inilah sebabnya yang menjadikan kita termotivasi untuk terus belajar petunjuk Allah, untuk terus mengadakan kajian-kajian yang bermanfaat, mendengarkan halakoh-halakoh pengajian yang mengajarkan petunjuk untuk menguatkan iman kita, kemudian memotivasi kita untuk selalu membaca Al-Quran di setiap kesempatan kita yang ada, sewaktu kita berada di rumah ataupun di tempat-tempat kita bekerja ataupun di tempat-tempat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil manfaat dari pelajaran yang sangat berharga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam segi keutamaan ilmu yang baru kita jelaskan tadi. Insya Allah cukup sampai di sini pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita beri waktu untuk antum yang ingin bertanya. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan kembali di segi-segi keutamaan ilmu yang tidak kalah menariknya insya Allah di kesempatan-kesempatan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami cukupkan. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Namun Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas materi telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Oh, dengan Pak Agus di Palu, Sulawesi Tengah. Baik, dengan Pak Agus di Palu. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Ustaz. Yang saya mau tanyakan tentang cahaya tadi. Begitu ya, iman dengan Al-Quran tidak terpisahkan. Tapi saya lihat ini ada di antara kita ya, tentunya tentang larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Quran itu. Contoh barangkali tentang riba. Tapi mereka masih tetap memakan riba. Tapi saya lihat ibadahnya rajin juga ke masjid, pakai jubah. Yang saya tanyakan juga, Ustaz, bagaimanakah kalau ada orang yang memakan riba itu dia menjadi imam atau bagaimana? Bagaimana tentang ibadahnya orang yang memakan riba? Dan jelas-jelas riba dilarang dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Baik, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Cukup Pak Agus? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Pak Agus yang ada di Sulawesi Tengah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya serta kita semua dalam kebaikan. Insyaallah. Ya, sehubungan dengan pertanyaan tadi, apa yang ditanyakan oleh beliau adalah tentang seseorang yang kelihatannya secara ibadah juga rajin, tapi dia masih melakukan riba, masih melakukan praktek riba atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Ini hubungannya dengan cahaya iman dan cahaya Al-Quran tadi bagaimana? Kita katakan sama Pak Agus, justru ini merupakan contoh nyata tentang masalah ini. Bagaimana contoh nyatanya? Orang yang tidak ngaji, tidak faham Al-Quran.
Dia mungkin baca Al-Quran tapi sekedar dibaca, tanpa dipahami kandungannya. Dia tidak mengikuti pengajian sehingga dia tidak mendengarkan pembahasan tentang makna riba, praktek riba itu bagaimana agar kita hindari, bagaimana dosa-dosanya, ancaman-ancamannya. Sehingga dia melakukannya. Di sisi lain dia beribadah. Ibadahnya pun juga kita ketahui banyak yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Berarti orang seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk selalu kembali ke jalan yang lurus. Orang seperti ini adalah orang yang tidak punya cahaya dalam hidupnya. Sehingga dia tidak meninggalkan perkara yang diharamkan yang padahal jelas-jelas keharumannya, seperti makan riba, kemudian ancamannya sangat keras. Kenapa? Dia tidak mengikuti pengajian. Ayat-ayat Al-Quran mungkin dia baca beberapa kali yang menjelaskan tentang peringatan riba, dia tidak berusaha pahami, sehingga tidak menjadi cahaya penerang untuk dia meninggalkannya. Jadi ini justru merupakan contoh yang nyata, orang yang tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengikuti, mempelajari kajian-kajian yang membahas masalah iman, tidak membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, menjadikan dia tidak punya cahaya untuk bisa melangkah dalam kehidupannya, sehingga bisa membenarkan ibadahnya, bisa membenarkan muamalahnya, bisa membenarkan cara dia mencari penghasilan dan perkara-perkara lain dalam kehidupannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian masalah yang kedua tadi, masalah berimam kepada orang yang seperti ini keadaannya. Orang yang melakukan praktek riba, ya, selama dia tidak menghalalkan, tentu dia tidak dikatakan sebagai orang kafir. Hukum asalnya kalau dia masih muslim, ya, sah salatnya berarti sah dia menjadi imam. Cuman wajib kita menasihati. Tentu tidak kita betah orang yang seperti ini menjadi imam kita, karena pasti akan mempengaruhi, paling tidak mengurangi kesempurnaan salat kita. Berarti kita berusaha menasihatinya atau datang kepada pengurus masjid untuk mencari imam yang lain, ya, supaya bisa menjadikan imam tersebut adalah orang-orang yang benar-benar mempraktekkan ilmu dan amal di dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Agus yang berada di Palu. Mudah-mudahan menjadi penjawaban yang bisa memberikan pencerahan buat Bapak di sana. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui telepon. Silakan untuk yang berikutnya. Halo. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Pak Wiryo di Banjarmasin. Pak Wiryo Pak ya, di Banjarmasin. Ya. Ya, silakan Pak Wiryo. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, ada seorang sebagian kaum muslimin pelaku bid'ah tapi merasa dapat cahaya. Nah, ini kan sulit ini kan. Satu, dua, ada sebagian ustadz atau orang kalangan berilmu menerapkan salah dalil. Artinya misalnya dalil tentang maulid, ada mereka berdalil, tapi dari kalangan salaf itu dianggap salah penerapan dalil sehingga membingungkan masyarakat. Lalu ini bagaimana Pak Ustaz? Baik, terima kasih Pak Wiryo. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat dari Bapak tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan di dalam kehidupan beliau, keluarganya, dan juga kepada kita semua. Ya, kalau orang yang mengaku atau merasa, rata-rata semua orang merasa, Pak. Ya, pastinya setiap keutamaan di dalam Al-Quran semua orang mengaku. Tapi apakah setiap orang yang mengaku dibenarkan? Pepatah Arab mengatakan, wa kullun yadda'i wasalan bilaila, wa laila la tukirru lahum bidzak. Ini ungkapan yang terkenal yang selalu dibawakan oleh para ulama ketika ada orang yang ngaku-ngaku padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Wa kullun yadda'i wasalan bilaila. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila padahal Laila tidak mengakui hal tersebut. Ini pepatah Arab jahiliyah. Ya. Baik, yang jelas ya, contoh yang lebih nyata, orang-orang Khawarij yang melakukan pemberontakan terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mengkafirkan pemerintah, memberontak kepada pemerintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka ketika keluar juga mengaku membela Al-Qur'an. Bahkan mereka mengatakan ingin menegakkan hukum Allah, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali dengan hukum Allah. Ketika mendengarkan ucapan ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada mereka ini, ya, kalimatu haqqin urida biha batil. Ini adalah kalimat yang benar yang dimaukan di balik itu kerusakan dan kebatilan. Jadi tidak perlu kita heran.
Setiap orang bisa mengaku, tapi buktinya apa? Dalilnya mana? Pemahaman salaf mana yang menjelaskan masalah ini? Ucapan atau perbuatan sahabat yang mendukung pemahaman ini mana? Ya, jadi kalau mengaku memiliki cahaya, tadi sudah kita bahas. Dalil-dalilnya jelas. Penafsiran para ulama salaf, penjelasan di dalam hadis, ucapan para sahabat, kemudian nukilan dari para ulama salaf, cahaya Al-Quran, cahaya iman. Yaitu kita belajar agama dengan pemahaman yang benar. Nah, kalau mereka-mereka yang sampai masalah-masalah yang sudah jelas, seperti hukumnya maulid saja mereka masih membelanya, mengatakan ada dalilnya. Padahal Imam Syafi'i tidak menganjurkannya, tidak mengatakannya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan para imam ahlu sunnah wal jamaah tidak mengatakan demikian. Bagaimana mungkin ini adalah sesuatu yang bisa menghasilkan cahaya seperti yang kita bahas dalam pembahasan ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Wiryo, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat dengan Bapak Amiruddin di Inhil Riau. Beliau bertanya, Ustaz, saya dengar dari seorang Ustaz yang mengatakan bahwasannya di dalam kitab Bulughul Maram dijelaskan siapa yang membaca salawat 1 kali maka Allah akan beri 10 kebaikan dan dihapus 10 keburukan. Dan hadis ini dikatakan sahih. Bagaimana hukumnya kalau saya membaca salawat 1 hari 1000 kali dengan cara dibagi 5 waktu setelah sholat fardu, padahal hal tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW? Apakah salawat yang saya lakukan ini menjadi amalan yang salah, Ustaz? Mohon sampaikan penjelasan. Silakan, Ustaz. Barakallahu fikum. Amalan-amalan yang dianjurkan di dalam Islam diperintahkan untuk diperbanyak, kayak berzikir, termasuk bersalawat, ya. Kita boleh lakukan tapi tanpa perlu kita hitung dengan jumlah tertentu. Ada pembahasan yang dibahas oleh para ulama tentang perbuatan bid'ah idhofiyah. Bid'ah secara umum ini ada dalilnya diperbanyak, tapi ada orang yang membuat kekhususan. Contoh dalam jumlah, Anda tadi bilang 1000, kemudian dibagi waktunya. Ini sudah jumlahnya ditentukan, kemudian waktunya dibagi. Ini sudah terkena dari sisi pengkhususan waktu, pengkhususan jumlah. Ini tidak diperbolehkan. Kalau ada dalilnya menyebutkan jumlah, kita sebutkan dalam bentuk jumlah. Jadi kalau perintah yang seperti ini berselawat dengan sebanyak-banyaknya, tidak perlu kita hitung jumlahnya. Kita perbanyak saja. Dan tidak perlu kita khususkan waktunya. Misalnya kita ingin setiap saat malah lebih baik. Ada waktu-waktu luang kita sampaikan. Kita ingin baca di waktu-waktu kita senggang, kita lakukan. Tanpa perlu kita khususkan waktunya, tanpa perlu kita khususkan jumlahnya, supaya tidak menjadi perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Karena kita ingat, kalau seandainya ini baik, maka mesti sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat dengan pembagian seperti tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Pak Amiruddin di Riau yang telah bertanya dan telah diberikan jawabannya oleh Ustaz. Ikhwatal Islam a'azanillahu ayyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat dari pendengar kita Ustaz di Ponorogo dengan Sukran Abdullah. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana jika dalam tidur kita tiba-tiba bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah setelah bangun dari tidur kita melakukan sujud syukur atau cukup dengan berdoa saja, Ustaz? Dan bagaimana doanya? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari beliau ya, yang ada di Ponorogo, Bapak Syukron Abdillah tadi kalau nggak salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Ya. Bertemu Rasulullah SAW dalam tidur, ada hadis yang menyebutkan man ra'ani fil manami faka'annama ra'ani fil yaqdah wa la yatamatsalu bi syaitan. Barang siapa yang melihatku di dalam tidur, maka seolah-olah dia melihat aku ketika dalam keadaan terjaga dan syaitan tidak bisa menyerupakan diri kepadaku, ya. Maka melihat seperti ini, pertama, kita harus punya ilmu dulu apakah betul yang kita lihat sesuai dengan ciri-ciri fisik yang diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan syaitan tidak bisa menyerupakan diri denganku. Tapi syaitan bisa menyerupakan diri dengan orang Arab, kemudian dia mengaku Rasulullah SAW. Bisa. Makanya untuk orang yang bisa mengetahui bahwa dia mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, yang pasti adalah jelas para sahabat, karena mereka pernah bertemu, sehingga mereka kenal.
atau orang yang paham tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab-kitab para ulama. Contoh kitab Syama'ilil Muhammadiyah tulisan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Bagi orang yang pahami ciri-ciri ini, maka dia bisa paling tidak mengetahui, oh begini ciri-cirinya sesuai dengan yang disebutkan di dalam hadis. Tapi orang yang tidak tahu, bagaimana dia bisa mengetahui? Jangan-jangan syaitan menyerupakan diri dengan orang Arab, atau mungkin menyerupakan diri dengan sahabat, kan bisa. Kemudian dia mengaku Rasulullah SAW, kan bisa. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian, kalau sekedar kita bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam mimpi, kalau kita pastikan, maka alhamdulillah, ini merupakan tanda kebaikan insya Allah, tapi tidak perlu ya kita ceritakan ke orang, kita banggakan, kemudian kita jadikan sebagai rekomendasi bahwa kita adalah orang yang beriman. Jangan-jangan ini merupakan tipu daya syaitan. Menjadikan kita bangga dengan pengakuan-pengakuan seperti ini. Karena kita lihat dulu, orang-orang yang soleh tidak menjadikan itu sebagai ukuran, tidak menjadikan itu sebagai satu yang merupakan bentuk kebanggaan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, Ar-ru'yatu tasurrul mu'min wala tagurruhu. Mimpi itu menjadikan gembira orang yang beriman tapi tidak memperdaya dirinya. Tidak memperdaya dirinya. Jadi ini menjadikan kita bergembira dengan karunia Allah. Kemudian kita semakin semangat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar itu dijadikan sebab untuk kita selalu setia mengikuti jejak beliau dalam semua ucapan dan perbuatannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan, Ustaz. Demikianlah jawaban untuk pendengar kita di Ponorogo, yaitu dengan Syukran Abdullah. Dan untuk pertanyaan berikutnya, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami beralih ke pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini dan di mana? Ini hamba Allah. Ya, di mana Ibu? Dari Bekasi, Pak Ustadz. Baik, silakan Ibu. Pak Ustadz, saya mohon pencerahan, Pak Ustadz. Alhamdulillah saya sudah ngikutin di bawah 10 tahun, lebih kurang 8 lebih. Alhamdulillah saya berusaha semaksimal mungkin. Selalu minta sama Allah, berdoa, dan bisa istiqomah, mendapatkan hidayah, mendapat taufik hidayahnya. Nah, cuma saya ini kadang saya tuh kalau sholat tuh dengan tahun ini takutnya saya kan setan atau apa, saya takut Pak Ustaz. Tapi saya yakin itu saya serahin pada Allah, itu bahwa itu kalau dari Allah kebaikan lebih dapat hidayah. Kalau yang benar dari yang Allah, yang salah dari aku dan setan, minta perlindungan. Nah itu kadang-kadang saya fotonya kalau lagi kusuk, saya sholat tuh saya suka nangis. Karena saya makna artinya itu Al-Fatihah sama ayat yang lainnya yang saya dapati. Kemudian tapi kadang-kadang suka ada cahaya kayak bintang, Pak Ustaz, pintas. Nah, kadang-kadang saya baca Al-Quran juga, kayak saya baca Al-Quran itu ada cahaya sepintas saja kayak bintang. Apakah cahaya dari Allah untuk saya lebih semangat lagi? Untuk saya, apakah dari setan? Saya takut Pak Ustaz, mohon pencerahannya Pak Ustaz, supaya lebih enggak was-was saya ini Pak Ustaz. Biar saya lebih doakan saya Pak Ustaz. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya. Pak Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustaz. Afwan, wazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pertanyaannya Ibu. Dan untuk itu kami silakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Dan juga untuk kita semua. Ya, cahaya yang disebutkan tadi ketika dia membaca Al-Quran atau ketika sedang sholat, mudah-mudahan adalah tanda kebaikan. Semoga itu adalah petunjuk atau kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada beliau. Cuman ya kita katakan tadi ini bukanlah sesuatu hal yang kemudian menjadikan kita berbangga, menganggap diri kita sudah punya iman yang kuat, dengan itu kita merasa aman, sudah tidak perlu lagi kita melakukan kebaikan-kebaikan, jangan sampai seperti itu. Apakah memastikan ini dari Allah atau dari syaitan? Tentu tidak kita ketahui. Yang jelas, waktu Ibu tadi sholat, hendaknya bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah, cahaya yang sering muncul, kalau itu dari syaitan, maka hilangkanlah ya Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari tipu daya syaitan. Kalau seandainya itu dari syaitan, maka hilangkanlah. Kalau tidak, maka jadikanlah ini sebagai kebaikan untuk diriku. Cukup seperti itu saja.
Karena kemunculan cahaya seperti ini yang kita lihat atau kita rasakan tidak memberikan pengaruh apa-apa, tetap kita tetap berusaha untuk semangat dalam ibadah kita, tetap kita berusaha untuk tetap semangat di dalam bacaan Al-Quran dan sholat kita. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, Taufik barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Surya di Sampit. Suryadi di Sampit, Pak ya? Iya. Baik, Pak Suryadi, silakan pertanyaannya Bapak. Ya, begini Ustaz. Saya ini bingung karena masjid kami ini selalu berwirid itu terlalu panjang. Membaca Yasin, membaca Al-Tabarak 1 jam tuh. Bagaimana menurut ulama syaraf tuh, Bang? Selain zikir yang dibaca Rasulullah, mereka tambah lagi Yasin, baca 1 jam persis itu. Banyak orang yang pulang. Tapi itu selalu dipakai terus di masjid ini. Setiap. Bagaimana ya, Ustaz? Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan cukup Pak? Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, persilakan Ustaz untuk menjawab, Ustaz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan bermanfaat dari beliau Bapak yang ada di Sampit ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Ya, apa yang Bapak terangkan tadi tentang keadaan masjid tersebut tentu ini tidak ada contohnya dari sunnah Rasulullah SAW, tidak juga diajarkan oleh para sahabat dan para ulama ahlu sunnah. Ya, ini adalah perkara yang diada-adakan apalagi sampai selama itu membuat jamaah kemudian pada pulang dan tidak betah. Yang kita ketahui setelah selesai sholat ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang alhamdulillah tersebar di dalam buku-buku yang memuat zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah selesai sholat. Ada buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid Jawas, ada buku-buku yang lain yang bisa kita baca. Adapun yang dilakukan yang seperti yang digambarkan di masjid tadi, ini bukanlah perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Untuk selanjutnya masih kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan insya Allah kami angkat 1 atau 2 pertanyaan kembali melalui line telepon. 6, silakan untuk yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Ibu Arniati di Kalimantan Barat. Ibu Arniati di Kalimantan Barat, Bu ya. Silakan Ibu pertanyaannya, Ibu. Oh. Iya ya. Gini Pak Ustadz, saya lagi haid. Amalan apa itu? Amalan apa yang bisa diamalkan selagi haid gitu? Apakah saya kalau bangun sebelum subuh yang biasa saya lakukan mulai itu saya tidak sholat tapi saya zikir aja, tidak sholat tapi zikir sama doa aja, bolehkah seperti itu? Apakah itu bid'ah gitu Pak Ustaz? Baik. Baik. Gimana Pak Ustaz? Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya Ibu cukup Bu ya? Ya. Assalamualaikum. Ya, kami mohon maaf dan kami sampaikan kepada seluruh para pendengar dan juga pemirsa Roja TV. Jika Anda ingin bertanya, mohon sekali lagi untuk mengecilkan suara volume radio ataupun televisinya agar tidak feedback atau bising sehingga kami bisa mendengar dengan jelas pertanyaan yang disampaikan. Dan cukup bagi Bapak dan Ibu mendengarkan melalui telepon saja ketika menyampaikan pertanyaan. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Asnawati tadi di Kalimantan Barat yang dapat kami tangkap adalah apakah amalan yang dikerjakan setelah untuk pertanyaan pertama, apakah ada amalan yang dilakukan oleh bagi wanita yang sedang haid, dan apakah amalan membaca zikir ataupun doa yang banyak setelah qiyamul lail apakah suatu perkara yang benar sesuai dengan sunnah ataukah perkara yang bid'ah yang dimana beliau mengerjakan setelah salat qiyamul lail hanya dengan membaca zikir dan lain sebagainya, Ustaz, tapi bukan mengerjakan sholat. Demikian yang pertanyaan yang dapat kami tangkap, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya, tentu saja wanita yang sedang haid tidak boleh melakukan sholat, ya, tidak boleh juga berpuasa, kemudian
tidak boleh melakukan tawaf sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Adapun ibadah-ibadah yang lain dia boleh kerjakan. Ya, ibadah seperti berzikir, berdoa, membaca Al-Quran juga. Kalau tanpa menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf, ini diperbolehkan oleh sebagian dari para ulama. Adapun menyentuh Al-Quran ada yang melarangnya, ada yang membolehkannya. Yang jelas dia bisa memilih ibadah-ibadah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan yang lain seperti dia bersedekah atau menasihati orang yang berbuat salah, tetap menghadiri pengajian ya. Tentu dengan menjaga supaya haidnya tidak menjadi sebab mengotori tempat pengajian dan seterusnya. Ini diperbolehkan dia lakukan. Kalau yang di pertanyaan berikutnya tadi, karena dia haid, dia tidak sholat malam lagi, apakah boleh ketika waktu-waktu dia bangun sholat malam itu dia gunakan untuk bangun berzikir atau berdoa? Kita katakan boleh. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam yang terakhir, tidak ada halangan. Maka ini adalah kebaikan yang dilakukannya. Bahkan boleh dia membaca Al-Quran. Ya, menurut pendapat yang terkuat di dalam masalah ini itu diperbolehkan. Jadi ibadah-ibadah yang bisa dilaksanakan, alhamdulillah ibadah yang banyak bisa dikerjakannya untuk tetap menjaga kebaikan pada diri beliau. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu Asniawati merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kami minta kepada Ustaz untuk menyampaikan ihtitam. Kepada Ustaz kami persilakan. Iya, barakallahu fikum. Apa yang tadi kita bahas tentang makna cahaya di atas cahaya, cahaya iman di atas cahaya Al-Quran, ini adalah salah satu di antara keutamaan ilmu, keutamaan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang kita akan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hidayah untuk mempelajari agamanya, membaca Al-Quran, merenungkan isinya, mempelajari petunjuknya dengan pemahaman yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jaga pada diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Demikianlah kami cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf sekali lagi jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.